Baik Bapak Ibu, orang tua dan wali peserta didik kelas 8, kita akan mulai acara sosialisasi ANBK atau Asesmen Nasional Berbasis Komputer. Di sini saya akan merepresentasikan tentang apa sih sebenarnya ANBK. Bapak Ibu, Asesmen Nasional itu bukan sebagai pengganti ujian nasional ya Bapak Ibu, karena pada prinsipnya asesmen nasional dan ujian nasional itu berbeda. Nah, dulu ujian nasional itu dijadikan sebagai salah satu syarat kelulusan siswa. Kalau di tingkat SD merupakan syarat kelulusan di kelas 6, kalau di tingkat SMP itu menjadi salah satu syarat kelulusan bagi siswa kelas 9. Tetapi kalau asesmen nasional itu berbeda Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus memahami asesmen nasional bukan pengganti ujian nasional ya, tapi sebagai instrumen yang dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan, untuk mengevaluasi mutu pendidikan satuan pendidikan ya. Jadi ANBK itu adalah asesmen yang dilakukan pemerintah untuk mengetahui sejauh mana mutu pendidikan di tingkat sekolah, baik itu di tingkat SD, SMP, SMA, atau SMK. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan. Nah, jadi penentu kelulusan pada saat sekarang ini bukan lagi ujian nasional, tapi benar-benar ada di tangan sekolah. Jadi seorang peserta didik dinyatakan lulus dari suatu satuan pendidikan itu bila mana seorang siswa tersebut benar-benar sudah menyelesaikan seluruh program pembelajaran dan mendapat nilai atau perilaku sikapnya itu minimal baik ya, dan juga sudah mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Jadi Bapak Ibu, kelulusan anak-anak kita sekarang ini bukan ditentukan oleh ujian nasional, karena memang ujian nasional sudah ditiadakan oleh pemerintah, tapi benar-benar kelulusan itu berada di sekolah itu sendiri ya Bapak Ibu. Nah, jadi sebenarnya asesmen nasional itu apa? Asesmen nasional itu merupakan cara pemerintah untuk memotret dan memetakan mutu sekolah dan sistem pendidikan secara keseluruhan. Karena itu dalam hal ini nanti tidak semua siswa di kelas 8 itu akan mengikuti kegiatan asesmen nasional, tapi akan dipilih secara random atau secara acak oleh kementerian melalui data Dapodik yang sudah di-entry oleh operator Dapodik di sekolah kita SMP Negeri 16. Nantinya hanya diambil sampel saja Bapak Ibu, yang artinya hanya 45 orang yang dipilih secara random dan 5 sebagai cadangan. Itulah yang akan mewakili populasi murid kita atau siswa kita di kelas 8 ya. Jadi anak Bapak Ibu nanti yang di kelas 8 ini tidak semuanya mengikuti asesmen nasional ini, dan kami juga pihak sekolah sampai saat ini belum tahu siapa-siapa saja yang akan nantinya diikutkan dalam asesmen nasional ini. Baik. Nah, mengapa asesmen nasional ini penting Bapak Ibu? Nah, tadi saya sudah jelaskan bahwasanya fungsi atau tujuan dilaksanakannya asesmen nasional itu adalah untuk memotret, untuk memetakan sejauh mana mutu pendidikan di suatu sekolah, bagaimana sistem pendidikan di sekolah tersebut sehingga mampu mencapai target, mampu mencapai sasarannya. Nah, jadi di sini ada beberapa komponen yang terlibat dalam pelaksanaan asesmen nasional nanti. Yang pertama, sudah pasti siswanya sendiri, di mana di sini adalah siswa kelas 8, tapi juga tidak semuanya, yang dipilih hanya sampel saja, yaitu sekitar 45 orang. Lalu yang kedua itu guru ya Bapak Ibu, yang memang berperan langsung dalam membimbing anak untuk menguasai soal-soal
yang memiliki karakteristik soal AKM. Dan yang ketiga itu kepala sekolah Bapak Ibu. Jadi bagaimana peran serta kepala sekolah dalam mendukung pengembangan kegiatan asesmen ini, ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya komponen yang terakhir adalah pemerintah. Pemerintah dalam hal ini Bapak Ibu, Dinas Pendidikan, khususnya di Kota Batam, Dinas Pendidikan Kota Batam, dan juga kementerian. Nah, jadi keempat komponen inilah yang akan melaksanakan asesmen nasional. Tapi bukan berarti Bapak Ibu sebagai wali murid atau orang tua murid tidak memiliki peran. Nanti pada slide berikutnya pada materi saya akan jelaskan apa peran serta Bapak Ibu di dalam mensukseskan asesmen nasional ini. Nah, ini ya Bapak Ibu. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwasanya asesmen nasional ini fungsinya hanya sebagai pemetaan saja, ya. Jadi, inilah alasan pemerintah mengapa tidak secara keseluruhan siswa kelas 8 itu mengikutinya. Jadi, hanya sebagian kecil saja, ya. Kalau di tingkat SD, maka yang dilakukan pada kelas 5 SD, tapi kalau di SMP di kelas 8 itu juga tidak semua siswa di kelas 8 akan mengikutinya, tapi hanya sebagian. Ya Bapak Ibu, hanya sebagai sampel saja. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya lingkup asesmen nasional berbasis komputer itu apa-apa saja. Nah, di sini ada 3 hal ya Bapak Ibu, ada sebagai respondennya, ada instrumennya, ada informasinya. Nah, jadi yang menjadi responden dalam kegiatan asesmen nasional berbasis komputer itu ada 3, yaitu murid, guru, kepala sekolah. Nah, untuk murid, instrumen yang akan dipakai, yang digunakan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan, itu ada 3 Bapak Ibu. Jadi nanti anak-anak kita yang terpilih 45 orang itu akan mengikuti yang namanya, yang pertama, asesmen kompetensi minimum. Dalam hal ini khusus literasi dan numerasi. Yang kedua nanti survei karakter. Yang ketiga survei lingkungan belajar. Nah, itu untuk responden murid. Sedangkan guru dan kepala sekolah di sini juga nanti akan dilakukan suatu assessment yang mana instrumennya adalah survei lingkungan belajar. Nah, dari ketiga responden ini yang sudah digunakan instrumennya masing-masing, tentunya akan diperoleh suatu informasi penting yang nantinya menjadi dasar pemerintah, baik itu Dinas Pendidikan dan Kementerian, untuk mengevaluasi kemajuan dari satuan tingkat pendidikan. Jadi dari AKM literasi numerasi yang dilakukan oleh siswa, itu akan kita peroleh nanti informasi tentang hasil belajar secara kognitifnya. Jadi di sini tentu dari sisi pengetahuan anak itu sendiri. Nah, sedangkan dari survei karakter, maka informasi yang akan diperoleh adalah hasil belajar sosial emosionalnya, karena di sini yang akan disurvei adalah karakter anak Bapak Ibu, ya. Nanti di selanjutnya akan saya jelaskan indikator-indikator apa yang dipakai pemerintah dalam melaksanakan survei karakter untuk anak-anak kita nantinya. Nah, sedangkan untuk guru dan kepala sekolah, maka instrumen yang dipakai adalah survei lingkungan belajar, ya. Nah, di sini juga nanti dipertanyakan bagi kami guru dan kepala sekolah tentang karakteristik input proses pembelajaran, baik itu untuk merumuskan hipotesis tentang penyebab tinggi rendahnya output pembelajaran di sekolah. Ya, Bapak Ibu. Baik. Nah, jadi seperti apa sih ruang lingkup asesmen nasional itu, sejauh mana? Nah, tadi saya sudah jelaskan ya Bapak Ibu bahwa pemerintah memiliki 3 instrumen dalam melakukan asesmennya, yaitu yang pertama asesmen kompetensi minimum, yaitu bagaimana kemampuan peserta didik tentang literasi membacanya dan juga tentang numerasinya. Jadi dari sisi kognitif yang akan di asesmen dinilai oleh pemerintah yaitu dari sisi literasi membaca dan numerasi. Nah, dari instrumen kedua, survei karakter. Nah, ini
dibatasi Bapak Ibu ya. Di sini adalah tentang karakter profil pelajar Pancasila ya. Ada 6 item di sini, yaitu beriman bertakwa, berakhlak mulia, itu indikator pertama yang melambangkan karakter pelajar Pancasila. Bernalar kritis yang kedua, yang ketiga mandiri, yang keempat kreatif, yang kelima bergotong royong, yang keenam berkebinekaan global ya. Sedangkan survei lingkungan belajar Bapak Ibu di sini benar-benar bagaimana iklim belajar dan iklim satuan pendidikan untuk menunjang keberhasilan peserta didik dalam pelaksanaan proses pembelajaran di sekolah. Lanjut Bapak Ibu. Nah ini dia ya Bapak Ibu. Jadi tadi sudah saya jelaskan bahwasannya instrumen pertama yang dipakai pemerintah untuk melakukan assessment itu adalah AKM, yang mana yang sebagai respondennya adalah murid atau siswa yang terpilih secara random, yaitu sekitar 45 orang tadi ya Bapak Ibu. Jadi kompetensi minimum itu maknanya apa ya? Jadi di sini makna dari kompetensi minimum yang harus dimiliki oleh anak-anak kita itu adalah kompetensi yang benar-benar minimum atau yang mendasar, yang sangat diperlukan siswa. Jadi di sini ada 2 Bapak Ibu, yaitu literasi, kemampuan literasi dan numerasi untuk mempelajari semua materi pembelajaran. Nah, di sini nampak jelas perbedaan antara ujian nasional dan AKM itu Bapak Ibu. Jadi kalau AKM itu untuk seluruh mata pelajaran, tidak terbatas hanya 4 mata pelajaran seperti waktu ujian nasional. Kalau ujian nasional ada matematika, ada IPA, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Nah, ketika anak sudah mencapai kompetensi minimumnya, maka tentunya perlu ada penilaian Bapak Ibu. Nah, itu yang disebut dengan assessment. Jadi untuk tahap awal ini, maka pemerintah yang melakukan assessment. Jadi assessment kompetensi minimum itu adalah penilaian kompetensi yang sangat diperlukan siswa. Apa tadi yang diperlukan siswa? Yaitu kemampuan literasi dan numerasi untuk mempelajari materi pembelajaran. Semua materi pembelajaran, tidak dibatasi lagi Bapak Ibu. Jadi semua mata pelajaran akan berada pada konsep AKM, asesmen kompetensi minimum. Nah, di sini Bapak Ibu, jenis AKM seperti yang sudah saya jelaskan bahwasannya tidak hanya asesmen kompetensi minimum nasional ya. Asesmen kompetensi minimum nasional itu dilaksanakan secara serentak oleh pemerintah, oleh Kementerian Pendidikan ya, yang mana fungsi dari AKM nasional ini adalah untuk mengevaluasi kualitas sistem pendidikan di satuan pendidikan ya. Nah, tadi sudah saya jelaskan bahwa sampel peserta didik hanya ada berada di kelas 5, 8 dan 11 ya. Kalau di SD kelas 5, SMP kelas 8, SMA, SMK kelas 11. Dan pelaksanaannya terstandar oleh pusat. Nah, itu AKM nasional Bapak Ibu. Bagaimana dengan AKM sekolah? Nah, di sini lebih diperinci yaitu AKM kelas. Nah, jadi AKM kelas Bapak Ibu berarti artinya benar-benar pelaksanaan AKM ini sudah menyatu dengan proses pembelajaran. Nah, untuk kedepannya nanti semua guru, baik itu yang mengampu mata pelajaran apapun, maka kami guru harus sudah mengadop ya konsep pembelajaran AKM. Bagaimana kami mentransfer soal-soal yang dahulunya hanya membutuhkan tingkat hanya mengingat sampai batas mengingat atau hafalan, tapi di sini lebih jauh lagi, lebih dalam lagi, yaitu bagaimana kami mengintegrasikan ilmu yang mereka kuasai dengan kehidupan nyata anak ya, yang apa yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari mereka ya. Nah, jadi dalam hal ini Bapak Ibu, mungkin nanti anak Bapak Ibu banyak yang bertanya ya, bagaimana soal-soal atau bentuk soal AKM ini. Nah, mungkin suatu saat nanti anak-anak Bapak Ibu bertanya kepada Bapak Ibu, dan Bapak Ibu karena belum pernah melihat model-model soal AKM tentu akan sedikit bingung ya. Sama Bapak Ibu, kami juga pihak guru, karena ini adalah awal ya, sama-sama baru kita akan menghadapinya pertama sekali, maka kami juga guru harus banyak belajar tentang memahami soal-soal AKM ini. Nah, di sini Bapak Ibu,
bentuk soal yang akan disajikan kepada anak didik kita nanti ya itu sangat bervariasi, berbeda dengan ujian nasional. Kalau ketika mereka mengikuti ujian nasional itu mereka hanya diperhadapkan pada soal yang dalam bentuk pilihan ganda, di mana jawabannya sudah pasti hanya satu ya. Tapi kalau soal AKM ini berbeda Bapak Ibu ya, boleh jadi soal itu dalam bentuk pilihan ganda kompleks. Artinya pilihan ganda kompleks itu dalam pertanyaan itu ada 5 pilihan, misalnya A, B, C, D. Bisa jadi jawabannya Bapak Ibu tidak hanya satu, tapi bisa jawaban yang benar itu A, B, C, seperti itu. Nah, mungkin saja soalnya adalah soal menjodohkan ya. Mungkin kita dulu pada masa kita pernah mengalami atau menghadapi soal-soal seperti ini, atau soal benar salah, atau jawaban singkat. Nah, sangat variatif Bapak Ibu soal yang akan diberikan nanti kepada anak-anak yang terpilih mengikuti kegiatan AKM ini. Baik, kita lanjut. Nah, Bapak Ibu, mengapa pemerintah mengambil suatu kebijakan bahwa model-model soal ini harus bervariatif? Itu karena Bapak Ibu, tidak semua materi yang diajarkan di sekolah itu bisa dijadikan dalam bentuk soal pilihan ganda ya, karena ada kalanya beberapa materi itu memang harus dengan instrumen penilaian yang berbeda ya. Mungkin di sini Bapak Ibu bisa melihat yang saya sajikan di layar HP atau laptop Bapak Ibu ya, model soal seperti ini. Baik, saya lanjut. Nah, yang kedua Bapak Ibu, tadi kita sudah berbicara AKM ya, instrumen pertama yang dipakai oleh pemerintah untuk melaksanakan ANBK. Yang kedua adalah survei karakter. Nah, survei karakter ini apa? Nah, survei karakter adalah pengukuran terhadap sikap siswa, kebiasaan siswa, nilai-nilai berdasarkan 6 aspek profil pelajar Pancasila tadi. Nah, di sini tentunya soal-soal yang akan diberikan kepada siswa tentang karakter mereka masing-masing ya Bapak Ibu, tapi tentu sudah terbatas pada 6 aspek profil Pancasila tadi saja ya Bapak Ibu, tidak terlalu berkembang dengan karakter yang lainnya. Nah, berikutnya di sini Bapak Ibu saya berikan satu contoh soal survei karakter ya. Nah, Bapak Ibu mungkin bisa membacanya. Nah, jadi di sini bukan pengetahuan kognitifnya yang dituntut, tapi bagaimana anak bisa mencerminkan, menggambarkan karakternya dari soal yang diberikan seperti ini. Ya, Bapak Ibu. Jadi mereka itu dari wacana yang ditampilkan pada soal, mereka itu diberi pilihan. Nah, dari pilihan jawaban yang mereka pilih, maka kita akan bisa melihat karakter-karakter apa yang anak itu miliki. Dari sini bisa kita lihat karakter tanggung jawabnya, rasa ingin tahunya, disiplinnya, dan kerja kerasnya. Ya Bapak Ibu, jadi di sini bukan pengetahuan kognitif yang disurvei, tapi lebih kepada karakter si anak. Baik. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, yaitu instrumen ketiga, yaitu instrumen survei lingkungan belajar. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwasanya anak-anak juga akan diminta untuk mengisi instrumen, yaitu tentang lingkungan belajarnya. Nah Bapak Ibu, anak belajar tidak hanya di sekolah, tapi di rumah juga. Jadi peran serta orang tua di sini sangat penting Bapak Ibu. Mengapa? Karena ketika anak belajar di rumah, itu juga mempengaruhi hasil belajarnya. Jadi disinilah mengapa kami pihak sekolah berkewajiban mensosialisasikan tentang pelaksanaan ANBK ini ya, supaya Bapak Ibu, orang tua siswa dan wali di rumah juga bersama-sama bertanggung jawab akan keberhasilan anak kita ini nanti, terkhusus dalam pelaksanaan ANBK nanti ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, contoh survei lingkungan belajar ya. Jadi aspek-aspek apa saja yang akan disurvei oleh pemerintah
khusus untuk lingkungan belajar, yaitu ada beberapa aspek Bapak Ibu ya. Ada dari sisi keamanan sekolah. Nah, di sini indikator yang dipakai untuk mengukur aspek keamanan sekolah yaitu dari sisi keamanan atau well-being atau kenyamanan siswa berada di sekolah, apakah dia merasa aman, nyaman ketika belajar di sekolah. Itu indikator yang pertama. Yang kedua, bagaimana sikap dan keyakinan guru dalam mendidik anak didiknya. Dan yang ketiga, kebijakan atau program sekolah yang diberlakukan untuk menunjang proses pembelajaran di sekolah. Nah, yang kedua itu tentang kebinekaan sekolah. Ya, aspek kebinekaan sekolah yang mana indikatornya itu ada 3, yaitu praktik multikultural di kelas, sikap dan keyakinan guru, dan kebijakan dan program sekolah. Nah, dari indeks sosial ekonomi, nah ini Bapak Ibu ya, nantinya juga Bapak Ibu sebagai orang tua dan wali siswa akan diberi penilaian. Jadi dari sisi pendidikan orang tuanya bagaimana, profesi orang tuanya bagaimana, serta fasilitas belajar di rumah apa yang disediakan oleh orang tua kepada anaknya untuk anak itu bisa belajar dengan baik ya. Nah, selanjutnya aspek kualitas pembelajaran, yaitu indikator yang dipakai manajemen kelas, dukungan efektif, aktivasi kognitif. Nah, yang terakhir Bapak Ibu yaitu pengembangan guru. Nah, di sini refleksi dan perbaikan pembelajaran ya, dukungan untuk refleksi guru. Artinya setelah nanti asesmen nasional itu keluar hasilnya, maka sangat penting bagi kami guru untuk merefleksi ya, apa-apa saja yang perlu kami perbaiki dalam proses pembelajaran sehingga untuk kedepannya bisa pembelajaran itu menghasilkan output yang lebih baik lagi ya Bapak Ibu. Baik, saya lanjut. Nah, jadi kenapa ini penting? Tentunya tidak terlepas dari tantangan zaman yang kita hadapi saat ini Bapak Ibu ya. Jadi menghadapi kemajuan teknologi sangat penting sekali bagi anak-anak kita ini memiliki karakter ya Bapak Ibu. Jadi jangan gara-gara kemajuan teknologi anak-anak kita tidak memiliki karakter lagi ya. Juga anak-anak kita memiliki kemampuan dalam memecahkan masalah kompleks, berpikir kritis. Anak kita memiliki kreativitas, dapat berkomunikasi dengan baik dan mampu berkolaborasi, bekerja sama dengan teman-temannya, sehingga dengan bekerja sama anak-anak kita ini mampu mencapai tujuannya. Jadi yang terakhir, anak-anak kita ini dengan nantinya mereka sudah terbiasa menghadapi soal-soal bentuk AKM yang memang benar-benar soal-soal itu akan dibuat dalam konteks dunia nyata, maka mereka benar-benar akan memiliki kecakapan hidup ya Bapak Ibu ya. Baik, saya lanjut. Nah, jadi pelaksanaan ANBK ini kapan ya? Ini akan kita laksanakan di tanggal 4 sampai 7 Oktober tahun 2021 ya. Untuk anak Bapak Ibu nanti mungkin akan diadakan 2 hari ya, yaitu mungkin hari pertama, hari kedua, yang mana hari pertama nanti mereka akan diberikan tes literasi sebanyak 90 menit, selama 90 menit, survei karakter 30 menit, dan hari kedua itu tes numerasi selama 90 menit, tes survei lingkungan belajar 30 menit. Sisanya untuk kami Bapak Ibu guru, tenaga pendidik dan kepala sekolah ya Bapak Ibu. Nah, di sini yang sudah saya jelaskan tadi Bapak Ibu ya, di sini lebih rinci lagi ya. Baik Bapak Ibu, kesimpulan akhir yang bisa saya sampaikan adalah untuk mencapai ketercapaian asesmen nasional berbasis komputer ini ada 4 komponen yang tidak boleh tidak ikut berperan ya Bapak Ibu, karena salah satu saja tidak ikut maka asesmen nasional ini tidak akan berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan ya. Jadi komponen yang pertama tentu siswa itu sendiri yang akan menjadi objek ya, yang mereka lah yang akan mengikuti AKM ini ya. Nah, kenapa Bapak Ibu dilakukan di kelas 8 tidak di kelas 9? Karena kembali kepada tujuan dari asesmen nasional itu adalah untuk memetakan, untuk memotret sejauh mana mutu pendidikan, sehingga setelah nanti hasil asesmen itu keluar dan bisa dianalisa apa sebenarnya kekurangan-kekurangan atau faktor-faktor apa saja yang membuat hasil
dari satu sekolah itu tidak maksimal, maka itulah yang akan dijadikan perbaikan-perbaikan bagi sekolah. Sehingga ketika dilakukan perbaikan-perbaikan, baik itu mungkin saja dari sisi kemampuan guru dalam membimbing anak-anak atau mungkin dari sisi fasilitas, maka anak didik kita yang tadinya mengikuti asesmen nasional masih sempat menikmatinya ketika di kelas 9 Bapak Ibu ya. Itulah alasan pemerintah mengapa yang dipilih itu di kelas 8 ya. Sedangkan komponen kedua itu guru Bapak Ibu. Nah, guru sangat berperan penting juga di sini dalam meningkatkan kemampuan asesmen. Jadi guru juga harus mengupgrade dirinya, bagaimana si guru itu benar-benar mampu merubah mindsetnya yang selama ini mungkin kami hanya memberikan soal-soal pada tingkat pemahaman saja, hanya mengingat, menghafal saja, tapi jauh lebih dari itu, bagaimana kami mampu mengajak anak-anak ini berpikir kritis, bernalar ketika menghadapi suatu persoalan ya, dengan menggunakan kemampuan-kemampuan yang mereka miliki, baik dari sisi kognitif anak juga dari wawasan anak, sehingga ketika ada persoalan anak-anak bisa menggunakan segala kemampuannya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Nah, yang ketiga yaitu sekolah Bapak Ibu ya. Jadi fungsi sekolah di sini adalah memfasilitasi guru untuk melakukan refleksi dan perbaikan pembelajaran ya, serta memanfaatkan hasil analisis asesmen nasional untuk evaluasi dan program perencanaan ya. Bapak Ibu, yang terpenting juga di sini adalah Bapak Ibu semuanya, orang tua siswa dan wali siswa ya. Jadi peran orang tua juga sangat penting Bapak Ibu. Jadi disinilah kita perlu kerjasama, berkolaborasi antara orang tua dan pihak sekolah untuk membimbing anak-anak kita ya, sehingga mereka di rumah juga memiliki budaya literasi, memiliki budaya membaca. Jadi Bapak Ibu mohon bantuannya di rumah supaya membimbing anak-anak kita, supaya anak-anak kita itu lebih termotivasi untuk membudayakan membaca ya. Jadi Bapak Ibu juga nggak perlu melakukan treatment khusus, yaitu misalnya mencari les untuk anak-anak berlatih soal AKM. Tidak seperti itu Bapak Ibu, karena AKM ini lebih jauh kepada prosesnya. Jadi tidak segampang membalikkan telapak tangan, merubah pola pikir anak ya, karakter anak, tidak segampang itu. Jadi perlu proses. Jadi sama-sama sekolah dan orang tua memiliki peran penting untuk anak kita, sehingga anak kita benar-benar memiliki kemampuan dalam menyelesaikan soal-soal tentang AKM. Nah, Bapak Ibu, mungkin hanya itu yang bisa saya berikan penjelasan tentang materi sosialisasi asesmen nasional berbasis komputer. Sekian dan terima kasih.